Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Emor. Di dalam Parasat Emor, Adonai Elohim memberikan mitzvot atau perintah, peraturan tentang kudusnya kehidupan para imam yang melayaninya di Miskan atau di Kemah Suci. Nah, sebelum kita melanjutkan belajar tentang Parasat Emor, kita akan melihat dulu gambar yang ada huruf Ibrani dari Emor. Ya, kita lihat gambarnya. Kita belajar dulu huruf Ibrani dari Emor. Kamu perhatikan di bagian atas di situ ya, ada huruf-huruf Ibrani. Nah, di sana ada huruf apa saja? Siapa yang sudah hafal? Iya. Di sana ada huruf alef, kemudian mem, yud, dan resh. Ya, oke. Alef, mem, yud, resh. Dibaca emor, artinya bicara. Nah, di dalam gambar itu juga kamu bisa melihat ada 3 orang ya. Yang 3 orang dia membawa sesuatu di tangannya. Yang pertama itu adalah seorang petani yang membawa hasil panen. Ya, di situ. Kemudian juga yang kedua seorang wanita membawa 2 ketul roti di dalam keranjangnya. Dan yang ketiga juga seorang pria juga membawa hasil panen di tangannya. Ya, karena nanti di dalam Parasat Emor kita juga akan bicara tentang hari-hari raya yang diperintahkan oleh Adonai Elohim. Dan hari-hari raya ini pada waktu itu diberikan berhubungan dengan masa panen. Kamu pernah nggak melihat atau pergi ke satu tempat ya, di mana di situ ada persawahan begitu kan, ada petaninya ya. Dan ketika tiba saatnya untuk panen, kira-kira bagaimana perasaan para petani itu? Senang atau sedih? Pasti senang ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas juga hal itu di dalam Parasat Emor. Oke. Nah, seperti tadi di awal Ima Ira mengatakan bahwa di dalam Parasat Emor, Adonai Elohim itu dia memberikan mitzvot atau perintah atau peraturan tentang kudusnya kehidupan para imam. Ya. Mengapa? Karena para imam itu mereka yang melayani Adonai Elohim di Kemah Suci atau di Miskan. Dan kita tahu bahwa Adonai Elohim yang disembah oleh bangsa Israel, Adonai Elohim yang disembah oleh kamu dan Ima juga adalah Adonai Elohim yang kudus, yang terpisah. Karena itu para imam yang melayaninya juga harus mempunyai kehidupan yang kados, yang terpisah ya. Jadi kehidupan para imam ini berbeda dari kehidupan suku Lewi yang bukan imam. Karena kita tahu bahwa Aharon dan anak-anaknya itu adalah dari suku Lewi. Nah, kehidupan mereka sendiri itu harus berbeda dengan suku Lewi yang lainnya yang bukan imam. Lebih lagi mereka juga harus berbeda juga dengan suku-suku lain yang ada di tengah-tengah Israel ya. Nah, jadi imam ini satu jabatan yang luar biasa ya. Dan kemudian Adonai Elohim juga dia mengatur apa yang harus dilakukan oleh para imam ketika bangsa Israel ini memberikan korban persembahan kepada Adonai Elohim. Adonai Elohim dia memberikan aturan-aturannya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, mengapa Adonai Elohim memberikan semua mitzvot itu? Karena kita harus tahu bahwa Adonai Elohim dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan ya. Jadi dia mempunyai sebuah peraturan yang khusus. Nah, jangankan Adonai Elohim ya, misalnya presiden
kemudian juga para pejabat, itu mereka itu punya aturan-aturan khusus, tidak bisa sembarangan orang datang mau menghadap kepada mereka, begitu ya, tanpa ada perjanjian seperti itu. Nah, kalau manusia di bumi aja mereka itu juga punya peraturan, apalagi Adonai Elohim, dia adalah raja di atas segala raja, dia mempunyai aturan tersendiri, ya. Nah, para imam itu dia harus kudus, Ima Ira katakan. Dan Ima Ira tekankan ini ya, harus kudus, harus kados, harus terpisah. Karena Adonai Elohim yang mereka layani adalah Adonai Elohim yang kados, yang kudus. Sekarang coba kamu buka kitab suci kamu, kita membaca di dalam Imamat pasal 21. Ya, Imamat pasal 21, Ima akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan ditutup dengan ayat yang ke-6. Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 3. Adonai berfirman kepada Moshe, berbicaralah kepada para imam anak-anak Aharon dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Kemudian ayat yang ke-6, mereka itu di sini adalah para imam, harus kudus bagi Elohimnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Elohimnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Hashem, santapan Elohim mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus, ya. Nah, jadi betul apa yang dikatakan oleh Ima Ira tadi, ya, bahwa para imam ini mereka harus kudus karena mereka melayani Adonai Elohim yang kudus. Ya Ladim, ada hal yang menarik dari Imamat pasal 21 yang tadi sudah kita baca, ya. Di sini dikatakan Hashem berfirman kepada Moshe, berbicaralah emor, ya, kepada para imam anak-anak Aharon. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah Adonai Elohim, dia memerintahkan Moshe untuk berbicara kepada anak-anak Aharon sebagai imam, ya. Nah, apa artinya? Di sini kita belajar bahwa anak-anak juga harus diajarkan tentang Adonai Elohim. Dari kecil mereka itu harus diajarkan tentang siapa Adonai Elohim, siapa Tuhan yang kamu sembah. Mereka harus diajarkan itu, bukan hanya diajarkan kamu punya 2 tangan, kamu punya 1 hidung, kamu punya 1 mulut, tidak, ya. Itu juga baik, tapi yang lebih penting lagi bahwa anak-anak itu sejak dari kecil itu harus diajarkan tentang Adonai Elohim. Harus diajarkan juga tentang kekudusannya. Harus diajarkan juga tentang mitzvot atau peraturan atau perintah yang diberikan oleh Adonai Elohim. Supaya apa? Supaya anak-anak, supaya kamu semua mengenal Adonai Elohim dengan baik dan benar. Ya, sehingga kamu bisa mengasihi Adonai Elohim dalam hidup kamu karena kamu tahu, karena kamu mengenal siapa itu Adonai Elohim. Nah, karena itu ya Gereja Kehilat Mesianik Indonesia juga menayangkan Sabat School setiap hari Sabat seperti ini untuk membantu kamu, untuk membantu orang tua kamu mengingatkan kembali ya bahwa ada tugas yang harus dilakukan sebagai orang tua, yaitu mengajarkan anak-anak mengenal dan mengasihi Adonai Elohim. Nah, ketika kamu sudah mengenal Adonai Elohim dan sudah menjadikan kamu ya Adonai Elohim yang sudah menciptakan langit dan bumi, Adonai Elohim yang mengatur segala sesuatu dengan memberikan mitzvotnya, ya, karena Dia mau kamu mempunyai hidup yang kudus.
maka kamu akan mengasihinya karena kamu tahu bahwa dia juga sungguh mengasihi kamu dengan memberikan Yesua HaMasiah, anaknya yang tunggal, untuk mati bagi keampunan dosa kamu dan juga semua orang yang menerimanya sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Bapa di surga di dalam Torah. Ya. Nah, setelah Hashem memberikan mitzvot tentang kekudusan kehidupan para imam dan bagaimana mereka harus melakukan setiap korban yang dibawa oleh bangsa Israel, Hashem memberikan mitzvot tentang hari-hari raya yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai hari Syabat atau hari perhentian dengan merayakannya penuh dengan sukacita. Karena hari-hari raya Hashem itu juga disebut sebagai Festival of Rejoicing. Ya, hari-hari raya yang menyenangkan. Kenapa? Karena tadi Ima Ira katakan di awal, setiap hari raya itu berhubungan dengan masa panen. Dan ketika para petani itu panen, itu ada sukacita, ada perayaan. Seperti itu ya. Dan dengan demikian itu menunjukkan pemeliharaan Hashem yang begitu luar biasa kepada umatnya. Dia mengasihi umatnya, dia memberkati umatnya. Dan ketika Hashem sudah memberkati umatnya, Hashem juga meminta agar umatnya kembali memberkati dia dengan apa? Melakukan semua mitzvotnya. Ya. Dan ada satu hal yang penting ya Ladim, ketika kita merayakan hari-hari raya Adonai Elohim ingin agar kita merayakannya itu tidak sendirian, ya, tetapi kita juga mengundang orang-orang lain. Siapa yang harus kita undang? Misalnya orang-orang miskin, janda, yatim piatu, para lansia yang kesepian. Karena itu kita juga GKMI ini setiap kali merayakan hari raya, kita mengundang orang banyak untuk hadir bersama-sama, menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Baik itu berkat rohani maupun juga berkat jasmani. Ya, karena dalam setiap perayaan itu ada ada makanan-makanan yang dihidangkan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan ingin agar kita itu tidak merasakannya sendirian saja. Hashem ingin agar orang lain juga ikut merasakan kebahagiaan yang sama bersama dengan kita semua, ya. Nah, kamu masih ingat nggak ada berapa hari raya yang diperintahkan oleh Adonai Elohim? 7, iya betul ya. Itu ada 7 hari raya tahunan, ada 1 hari raya mingguan ya, dan ada 2 hari raya kecil ya. Kamu masih ingat yang hari raya mingguan itu disebut apa? Iya, Sabat setiap ini ya. Jadi Sabat itu dirayakan dari Jumat petang sampai dengan Sabtu petang. Kemudian yang 7 itu kamu masih ingat apa aja? Yang pertama apa? Iya, hari raya Pesak ya. Dan hari raya Pesak ini dirayakan selama 7 hari. Di dalamnya itu ada hari raya roti tidak beragi dan juga hari raya buah sulung. Sesudah itu ada hari raya apa? Mungkin gambarnya bisa ditayangkan ya. Pesak, setiap kali Pesak itu kita merayakannya dengan makan matzah. Karena ya ternyata 7 hari raya itu bicara tentang Yesua HaMasiah. Nah itu matzah ya. Matzah, kamu masih ingat ketika Yesua HaMasiah dia memakan jamuan Pesak yang terakhir bersama dengan murid-muridnya? Ya, dia mengangkat matzah, dia mengatakan inilah tubuhku ya yang dihancurkan bagi kamu, begitu. Kalau kamu perhatikan di sana matzah itu dia ada lobang-lobangnya, ada tanda-tanda gosong di sana ya. Itu sebagai lambang dari tubuh Yesua HaMasiah ya, yang hancur, yang berlubang karena dicambuk seperti itu. Yang berbilur karena dicambuk seperti itu ya. Dan kemudian setelah masa raya Pesak itu kemudian kita masuk ke hari raya apa?
Syafuot, ya tadi Ima sudah katakan hamatsah, roti tidak beragi dan buah sulung itu masuk dalam periode perayaan Pesak. Kemudian hari raya Syafuot. Syafuot itu coba dilihat gambarnya, iya, ya di situ gambar apa? Di situ adalah gambar barley, ya, panen jelai. Selama 50 hari bangsa Israel itu dia mempersembahkan omer, ya, segenggam, ada ukurannya jelai untuk dipersembahkan kepada Hashem, seperti itu, ya. Ini sebagai sekali lagi Ima katakan sebagai bentuk pemeliharaan Adonai Elohim kepada bangsa Israel. Dan pada hari yang ke-50 panennya itu berganti menjadi panen gandum. Baik jelai maupun gandum itu dua-duanya bisa diolah menjadi roti. Bedanya kalau roti dari jelai itu dia lebih kasar. Tetapi roti dari gandum itu lebih lembut, lebih enak. Seperti itu, ya. Menunjukkan bahwa kalau kita taat dan setia kepada Hashem, itu ada peningkatan kehidupan. Baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Setelah Syafuot itu ada perayaan apa? Sukot? Enggak, belum Sukot. Apa dulu? Yom Teruah atau Rosh Hashanah, ya. Lambangnya apa di situ? Coba, shofar. Iya betul, ya. Karena pada waktu Yom Teruah ini kita akan menyambut kembalinya Yeshua HaMashiach sebagai raja, ya. Itu dia. Lalu kemudian setelah Yom Teruah ini ada satu hari raya yang solemn, namanya hari raya Yom Kippur. Adonai Elohim memberikan kesempatan kepada kita setiap tahun, ya, harus mengkoreksi semua kehidupan kita. Apakah kehidupan kita itu masih tetap berkenan atau tidak di hadapan Hashem. Kalau ternyata tidak, Hashem memberikan kesempatan kepada kamu untuk memohon belas kasihan, untuk memohon pengampunan, sehingga kamu bisa diperdamaikan kembali dengan Adonai Elohim. Nah, Yeshua HaMashiach itu juga sudah menjadi pendamaian kita, bagi kita dengan Adonai Elohim. Sehingga tadinya yang kita jauh, tidak bisa memanggil nama Bapa, ya, menjadi dekat, menjadi bisa kita memanggil namanya, nama Adonai Elohim sebagai Bapa kita, karena kita sudah diperdamaikan dengannya melalui Yeshua HaMashiach. Nah, setelah hari raya Yom Kippur baru kemudian ada hari raya apa? Sukot atau pondok daun. Ya, kembali lagi kita bersuka cita. Di sana ada pondok-pondok daun, ya. Bangsa Israel setiap kali merayakan Sukot itu mereka bersuka cita di bawah sukah, ya, dan mengundang orang-orang untuk ikut bersama-sama merayakan dengan mereka semua hari-hari raya Adonai Elohim. Ini jadi satu hal yang luar biasa, ya. Jadi setelah Adonai Elohim dia menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Adonai Elohim sudah menjaga mereka dengan memberikan mana dan juga memberikan air dan memelihara mereka dengan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Adonai Elohim sudah memberikan perintah-perintah kepada bangsa Israel, termasuk mendirikan miskan atau kemah suci, ya. Kemudian Adonai Elohim juga memberikan mitzvot atau perintah bagaimana para imam yang melayani dia di di miskan itu harus menjaga kekudusan mereka. Dan sekarang Adonai Elohim memberikan waktu kepada bangsa Israel untuk bersuka cita menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan Ima Ira ingatkan semua hari raya itu mengingatkan kita kepada Yeshua HaMashiach, ya, juru selamat kita yang luar biasa. Jadi kita mengenal Yeshua HaMashiach itu bukan sebagai Tuhan yang mati dan bangkit begitu.
Memang betul demikian ya, tetapi melalui 7 hari raya ini kita bisa melihat peran-peran Yeshua HaMashiach yang sungguh luar biasa. Kita bisa melihat rencana keselamatan ya dari Bapa di surga yang luar biasa bagi kita semua melalui Yeshua HaMashiach. Kol hakavod, sampai jumpa sahabat yang akan datang. Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.